Perkenalkan, saya Mesrawati Harefa, SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Gunung Sitoli. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan aksi nyata dari modul 1.4 budaya positif. Konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Salam sejahtera bagi kita semua. Yahoo! Yahoo! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati seluruh Bapak Ibu Guru, segala puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Mesrawati Harefa, SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 11 dari UPTD SD Negeri 074040 Madula, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli. Dan sebelum kita melaksanakan kegiatan sosialisasinya, maka mari kita mendengarkan dulu kata sambutan dari yang mewakili Ibu Kepala Sekolah, dan ini disampaikan oleh Ibu Yas Buaya kepada Ibu. Kami persilahkan. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan bagi kami, dan izin bagi teman-teman, Bapak Ibu semua, dalam hal ini kami mewakili Kepala Sekolah untuk memberikan kata sambutan pada acara sosialisasi atau presentasi dalam budaya positif yang dilaksanakan oleh Ibu Mesrawati Harefa, SPDSD. Sebelum kami melanjutkan kata sambutan ini, sambutlah salam dari kami, Yahoo! 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 Dan tak lupa juga sebagai umat Kristiani atau umat beragama, kami kembali menyapa kita melalui salam Shalom. Shalom. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih pertolongannya hingga pada siang ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka persentase Ibu calon CGP pada hari ini, hari Sabtu, pada waktu yang berkenan. Rasa syukur dan penuh kebanggaan kami dari guru-guru SD Madula sangat-sangat menyambut baik acara pada hari ini, di mana Ibu sebagai calon CGP atas nama Ibu Mesrawati Harefa, SPDSD, memaparkan kepada kita dengan tujuan mewujud nyatakan bagaimana itu budaya positif, di mana dampaknya sangat-sangat bagus sekali. Karena kemajuan zaman, kecanggihan metode untuk kita laksanakan di tempat ini sangat berguna pada masa yang akan datang. Untuk itu kita menyambut baik apa-apa saja yang perlu dan yang bisa kita laksanakan ke depan ini. Marilah kita laksanakan dengan penuh gotong royong, keikhlasan demi mencapai tujuan yang akan dikehendaki. Demikianlah kata sambutan dari kami. Kembali kami tutup dengan salam kedaerahan Yahoo! Yahoo! Sekali lagi Yahoo! Yahoo! Terima kasih. Sekarang mari kita mengikuti acara kegiatan sosialisasi, dan ini langsung disampaikan oleh Ibu Mesrawati Harefa kepada Ibu. Kami persilahkan.
Baik Bapak Ibu, terima kasih waktu yang sudah diberikan. Terimalah salam kami, salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Sekali lagi ya Bapak Ibu, supaya lebih semangat. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Pada kesempatan ini, saya Mesrawati Harefa SPD SD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Gunung Sitoli, akan memaparkan kepada kita mengenai budaya positif. Ini adalah salah satu modul pembelajaran kami sebagai calon guru penggerak yang harus kami sosialisasikan kepada seluruh Bapak Ibu guru untuk dapat diterapkan di lingkungan sekolah kita di UPTD SD Negeri 074040 Madula. Bapak Ibu guru, kami awali bahwa ini adalah salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak melaksanakan aksi nyata tentang modul 1.4, yaitu budaya positif. Bapak Ibu, pada kesempatan ini mari kita renungkan bersama. Kami telah menyiapkan pertanyaan pemantik yang menjadi bahan pemikiran bagi kita semua sebagai guru di SD Madula ini. Di sini ada pertanyaan pemantik dan mari kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Apakah kita setuju atau tidak setuju dengan pernyataan sebagai berikut. 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini yang menjadi bahan pemikiran bagi kita dan mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Bapak Ibu, selanjutnya dalam topik eksplorasi konsep di LMS yang kami ikuti oleh calon guru penggerak, ada beberapa topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan keenam, restitusi segitiga restitusi. Adapun filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam konsep ini, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Proses menuntun dapat dilakukan dengan menerapkan trisentra pendidikan, yaitu Ingarso Song Tulodo, Ingmadya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, guru dapat menuntun agar anak mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain atau menjadi manusia dan anggota masyarakat.
Di samping itu, pendidikan yang berpihak pada anak juga dapat dilakukan dengan memberikan ruang pada anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Karena sejatinya, setiap anak memiliki kodratnya sendiri. Mereka lahir dengan kodrat yang ada pada dirinya. Mereka telah memiliki potensi. Anak bukan tabula rasa, maka pendidik harus memposisikan murid seperti sebuah kertas yang sudah memiliki sketsa yang harus ditebalkan sketsanya agar menjadi kuat, membentuk sebuah gambar yang indah, bagus, bertujuan dan bermakna. Guru dapat menuntun anak agar dapat menggali potensi diri dan memotivasi anak serta mengembangkan rasa ingin tahunya. Murid seperti sebuah tanaman yang harus dirawat, dipupuk dan dijaga sehingga harus tumbuh sesuai dengan kodratnya. Selain pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran lain yang menjadi acuan dalam pendidikan yang memerdekakan adalah teori Montessori yang berprinsip pada pengembangan potensi anak yang menekankan pada kemandirian dan keaktifan anak dalam konsep pembelajaran merupakan faktor yang sangat mendukung dalam transformasi pembelajaran yang berpihak pada anak dan mencapai tujuan pendidikan membentuk profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, adapun budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong peserta didik untuk mampu berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga peserta didik mampu mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif adalah pendekatan positif untuk mengelola perilaku anak-anak tanpa kekerasan. Disiplin positif bertujuan untuk membimbing anak-anak berperilaku dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Disiplin positif dapat membantu anak-anak meningkatkan pengendalian diri, belajar bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan membuat pilihan yang bijaksana tentang cara mereka memperlakukan diri sendiri dan orang lain. Disiplin positif berfokus pada memotivasi, refleksi terhadap kesalahan, menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Disiplin positif dapat membantu anak-anak merasa memiliki dan berarti dan dapat menjadi efektif dalam jangka panjang. Disiplin positif juga dapat diterapkan di sekolah untuk mewujudkan lingkungan belajar yang sehat, nyaman dan aman bagi setiap siswa. Pendekatan disiplin positif dalam Merdeka Belajar mengutamakan dialog dengan peserta didik untuk menumbuhkan tanggung jawab atas kesadaran diri. Nah, Bapak Ibu, sedikit ada perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada penjelasannya. Stimulus respon. Pada awalnya kita beranggapan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi yang diharapkan pada teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan memaksakan pandangan kita terhadap orang lain. Kedua, stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Mungkin itu yang sudah kita terapkan selama ini. Tetapi yang seharusnya pada teori kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, tapi sesuai dengan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Keempat, saya bisa mengontrol
kita sudah mengatakan bahwa yang mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, dan orang lain juga tidak bisa mengontrol kita. Kita sendiri yang punya kendali atas diri kita sendiri. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Mungkin ini yang sering kita lakukan sebelumnya. Tapi sesuai dengan teori kontrol atau teori pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ini yang diharapkan Bapak Ibu, mari kita menerapkan kolaborasi yang baik. Terlebih-lebih di antara Bapak Ibu guru di dalam melaksanakan tugas. Jangan ada pemaksaan. Terakhir, model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrol yang diterapkan yaitu model berpikir menang-menang. Tidak ada istilah kalah. Bapak Ibu, mari kita lihat juga mengenai pemaparan disiplin positif. Teori kontrol, teori pilihan, ini gagasan dari Dr. William Glasser. Ya, teori kontrol tadi ada beberapa. Satu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu harus kita tanamkan di dalam hati kita, dan begitu juga dengan anak-anak didik kita. Ya. Nah, makna disiplinnya di situ belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Bapak Ibu, kedua, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya. Ya. Nah, selanjutnya model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, realitas kebutuhan kita berbeda. Masing-masing kita, kebutuhan kita pasti berbeda Bapak Ibu. Tidak akan pernah sama. Ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, selanjutnya kita kembali, kita lihat semua perilaku memiliki tujuan. Di situ teori motivasi, ya. Teori motivasinya satu, untuk menghindari hukuman, dan kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ya, artinya kita melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Bisa saja karena kita memiliki motivasi untuk menghindari hukuman. Begitu juga dengan anak-anak. Ya. Dan kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ini termasuk motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Ya, artinya kita melakukan sesuatu itu dengan tujuan untuk menghindari hukuman, ya, atau untuk mendapatkan imbalan. Begitu juga dengan anak-anak kita di kelas. Mereka melakukan sesuatu itu tentunya ada motivasi dari luar. Inilah yang dikatakannya di sini tadi, satu, untuk menghindari hukuman. Dia melakukan sesuatu itu, dia melakukan aturan yang kita berlakukan di dalam kelas itu karena ada motivasi ekstrinsiknya atau motivasi dari luar, yaitu menghindari hukuman dari Bapak Ibu gurunya. Dan kedua, bisa juga untuk mendapatkan imbalan. Apa imbalannya itu? Bisa mungkin penghargaan atau apa imbalan yang sudah dijanjikan oleh Bapak Ibu guru di kelas. Ya. Kedua, Bapak Ibu, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, bisa juga itu dia lakukan karena ada motivasi intrinsik, motivasi dari dalam dirinya sendiri. Ya. Motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam dirinya. Apa itu? Satu, dia ingin menghargai dirinya sendiri. Ya, kalau tadi motivasi dari luar, dia mengharapkan penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi dari dalam dirinya sendiri, dia melakukan sesuatu itu untuk menghargai dirinya sendiri. Bisa juga, ya, itulah motivasi intrinsik.
nilai kebajikan universalnya, dan ada juga keyakinan kelasnya. Nah, selanjutnya modal berpikir menang-menang. Di sini kita bisa menerapkan 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol di situ yang bisa kita terapkan. 1, sebagai penghukum. Mungkin inilah yang sering kita terapkan sebelum ini. Ya, ketika anak berbuat sesuatu, kita berada pada posisi sebagai penghukum, tanpa melihat, tanpa mencari tahu apa sebabnya, apa latar belakangnya anak berbuat sesuatu hal seperti itu. Kedua, kadang juga kita berada pada posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nanti ada contoh-contohnya Bapak Ibu, ya. Misalnya kita mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat anak itu benar-benar merasa bersalah. Itulah yang sudah kita terapkan selama ini. Ya, jujur tidak jujur itulah yang sudah kita terapkan. Ketiga, kita juga bisa memposisikan diri kita sebagai teman. Ya, ada juga yang menerapkan seperti itu. Kadang juga kita memposisikan diri kita sebagai pemantau, ya, sebagai pemantau, dan ada yang terakhir yaitu sebagai manajer. Dan inilah nanti yang perlu kita rubah. Kalau selama ini kita berada pada posisi sebagai penghukum, maka mulai saat ini nanti setelah kita mendapatkan sosialisasi mengenai budaya positif ini, mari kita berubah Bapak Ibu untuk menempatkan diri sebagai manajer. Artinya sebelum kita menghukum anak-anak itu, ketika anak-anak berbuat sesuatu hal yang melanggar aturan kelas atau keyakinan kelas, maka mari kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Artinya kita menyelesaikan masalah itu dengan cara melihat, ya, atau mewawancarai anak. Apa yang menjadi latar belakang dia berbuat seperti itu, lalu apa tindakan yang akan dia lakukan selanjutnya untuk memperbaiki pelanggaran yang sudah dia lakukan. Nah, untuk menyelesaikan masalah dengan menerapkan 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, kita bisa menyelesaikan masalah dengan menggunakan nanti segitiga restitusi. Berikutnya nanti kita akan menjelaskan bagaimana itu segitiga restitusi. Yang bisa kita laksanakan di situ ada 3 prinsip dari segitiga restitusi. 1, menstabilkan identitas. 2, validasi kebutuhan. Dan 3, menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, berikutnya disiplin positif tadi. Yang berikutnya yaitu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita harus menerima kenyataan itu Bapak Ibu, bahwa setiap orang itu ada perbedaannya. Ada perbedaan prinsipnya, ada perbedaan pandangan akan sesuatu hal. Ya, karena di sini manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Kedua, penguasaan. Ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Keempat, kesenangan. Dan kelima, kebebasan. Bapak Ibu, seseorang melakukan suatu hal karena dia memiliki atau ingin mendapatkan 5 kebutuhan dasar yang dia harapkan. Inilah kebutuhan dasar dari manusia tadi. Bisa saja dia melakukan sesuatu itu karena dia ingin bertahan hidup. Dia melakukan sesuatu bisa jadi karena penguasaan. Bisa melakukan sesuatu karena dia ingin kasih sayang dan rasa diterima. Dia juga bisa melakukan sesuatu karena kesenangan, ya, dan dia juga bisa melakukan sesuatu hal karena dia mengharapkan kebebasan.
Itulah disiplin positif. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apakah makna dari disiplin? Pertama, kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya mari kita lihat nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. 1. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Gagasan dari Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Gagasan dari Diane Gossen tahun 1998. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya hal ini tidak asing bagi kita karena kita sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka yang mengharapkan kita membentuk anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Apa itu? 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan keenam, kreatif. Itulah profil dari pelajar Pancasila. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan membahas mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia ini pendapat dari Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, ini ada kaitannya dengan anak-anak kita di dalam mengikuti atau melaksanakan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Ada beberapa motivasi ya yang membuat anak-anak kita untuk mematuhi setiap aturan atau disiplin yang kita berlakukan di kelas. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pertama ada motivasi eksternalnya, motivasi dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di situ dia akan berpikir, anak-anak akan berpikir, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Tentunya anak-anak berpikir, seandainya saya tidak mengikuti aturan di kelas, tidak mengikuti keyakinan kelas yang sudah disepakati, maka saya akan dihukum oleh Bapak Ibu guru. Nah, itu dia mengikuti, ya, dia melaksanakan disiplin itu karena memiliki motivasi eksternal atau motivasi dari luar, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, ada juga motivasi eksternalnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi.
Seperti yang saya jelaskan tadi, dia mengharapkan imbalan, mungkin sekedar penghargaan atau imbalan dalam bentuk lain dari orang lain. Di situ dia akan berpikir, anak-anak akan berpikir, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi ada dua hal yang terlintas dalam benak anak-anak kita ketika dia tidak melakukan apa yang akan dia dapatkan, dan ketika dia melakukannya, apa juga hal yang akan dia dapatkan. Ketiga Bapak Ibu, ada motivasi internalnya, ya. Motivasi internalnya yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah motivasi dari dalam dirinya sendiri. Dia akan berpikir, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu yang terlintas di dalam pikirannya. Selanjutnya Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Sering anak-anak melakukan sesuatu itu karena dia mengharapkan penghargaan dari Bapak Ibu gurunya. Dia belajar sungguh-sungguh karena dia ingin mendapat penghargaan. Mungkin ketika dia nilainya besar, dia jadi ranking 1, maka dia pasti mendapatkan hadiah dari gurunya. Ya, penghargaan ini sebenarnya, ya, boleh kita terapkan, boleh tidak Bapak Ibu. Dan setelah pemahaman mengenai budaya positif ini nanti, mari kita membiasakan diri untuk tidak memberikan penghargaan apapun terhadap anak-anak sehingga mereka melakukan sesuatu itu harus ada imbalannya. Tapi mari kita tanamkan bahwa melakukan sesuatu itu sebagai karakter, ya, sebagai karakter. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah, ini ya Bapak Ibu, penghargaan itu, ya, berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ini yang harus kita hindari Bapak Ibu. Ya, ketika kita tidak memberi dia penghargaan nantinya, maka dia tidak akan mau berbuat sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati. Jadi dia melakukan itu karena dia mengharapkan penghargaan, dan inilah yang harus kita hindari. Ya, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini menurut Alficon tahun 1993. Pertama, ada pengaruh jangka pendek dan panjang. Ya, bisa aja selama hidupnya nanti dia akan melakukan sesuatu itu hanya ketika dia mendapatkan penghargaan atau mendapatkan imbalan. Ketika dia tidak mendapatkan imbalan, maka dia tidak akan mau melakukan sesuatu. Ini yang harus dihindari. Kedua, penghargaan itu bisa juga menghukum. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif dan penghargaan bisa merusak hubungan. Mari kita lihat bagaimana dia bisa merusak hubungan. Nah, ini dia. Tadi pertama Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan, ya. Ada tadi penghargaan menghukum, ini penjelasan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu bisa menurunkan. Penghargaan bisa mematikan. Penghargaan bisa mengurangi. Ini penjelasan mengenai pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari penghargaan. 1. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang
diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Ya, artinya dia akan tetap bergantung pada penghargaan itu. Ketika dia mendapatkan penghargaan, maka dia dengan tulus melakukan sesuatu, tetapi ketika tidak ada penghargaan, maka dia tidak mau untuk melakukannya. Ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi, ketika kita membiarkan hal ini berketerusan Bapak Ibu, terus menerus, maka anak-anak itu melakukan sesuatu itu tidak dengan hati yang tulus, tapi dia melakukan sesuatu itu semata-mata karena ingin mengharapkan sesuatu. Berikutnya, penghargaan tidak efektif. Ya, satu, hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Inilah resikonya Bapak Ibu, ketika kita menerapkan pemberian penghargaan ini, maka si anak ketika dia tidak mendapatkan penghargaan dalam melakukan sesuatu, dia pasti kecewa dan berkecil hati. Ya, ini sudah ketergantungan. Ya, serta kemungkinan lain kali dia tidak akan berusaha lagi untuk berbuat sesuai dengan yang kita harapkan. Penghargaan juga dapat merusak hubungan. Ya, penghargaan dapat merusak hubungan ini, tentunya hubungan antara murid yang satu dengan teman-temannya. Ya, ketika yang satu mendapatkan penghargaan karena potensi yang dia miliki, karena keunggulannya, maka tanpa kita sadari ada anak-anak yang lain yang akan merasa iri dengan temannya yang mendapatkan penghargaan. Jadi dapat mengakibatkan rasa iri di antara murid-murid. Kedua, motivasi hanya sesaat untuk menyenangkan guru. Artinya dia berbuat itu hanya untuk membuat gurunya senang. Di saat gurunya tidak ada, maka dia akan mengabaikan, tidak mau berbuat lagi seperti yang kita harapkan. Ketiga, dapat menciptakan persaingan di kelas. Inilah makanya dikatakan penghargaan itu dapat merusak hubungan. Berikutnya Bapak Ibu, pengakuan atau apresiasi. Apresiasi adalah penilaian positif yang diberikan seseorang terhadap orang lain atau bisa juga terhadap sesuatu yang dia kerjakan. Selain pekerjaan, apresiasi juga lekat dengan segala hal yang berhubungan karya seni, karya sastra atau karya-karya lainnya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. 1. Beri pengakuan secara khusus. 2. Beri pengakuan secara pribadi. 3. Beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Jangan khusus satu anak saja. 4. Beri pengakuan secara konsisten atau terus menerus. Ya, jangan hari ini diberi pengakuan, besoknya diabaikan lagi. 5. Fokus pada proses, bukan pada hasil. Itu dia. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kita bisa memberi pengakuan dengan menggunakan kalimat pembuka seperti berikut ini. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi dari kalimat tersebut Bapak Ibu, kalimat pembukanya kemarin saya perhatikan. Kalimat atau nilai kebajikannya yaitu rasa empatimu besar sekali. Kita mengharapkan anak-anak di kelas kita itu memiliki rasa empati terhadap teman-temannya,
terhadap bapak ibu gurunya. Dan begitu juga ketika dia keluar dari lingkungan sekolah, kita mengharapkan bahwa setiap anak kita memiliki rasa empati terhadap orang lain. Nah, situasinya bisa kita lihat pada kalimat pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini sudah contoh pemberi pengakuan. Dan masih ada 2 lagi contohnya, bisa kita baca sendiri di layar di atas. Ya, kalimat pembukanya, saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulianmu, dan situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Berikutnya Bapak Ibu, mari kita lihat tindakan guru sesuai dengan pernyataan di atas ini. Nampak kan Bapak Ibu? Ya. Di sini bisa kita lihat dari pernyataan-pernyataan ini dapat kita lihat yang mana yang termasuk hukuman dan yang mana yang termasuk konsekuensi. Mari kita beri pendapat Bapak Ibu. Saya baca mulai dari pernyataan nomor 1. 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Artinya ada anak yang terlambat, lalu kita menyuruhnya mencatat 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi di dalam bukunya. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ada yang mengatakan konsekuensi. Apakah kita semua sepakat itu sebagai konsekuensi? Ada pendapat lain? Berarti kita semua sepakat bahwa itu adalah konsekuensi. Nanti kita lihat jawaban yang sebenarnya. Kita lanjutkan nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini juga hukuman atau konsekuensi? Berarti yang pertama tadi konsekuensi, yang kedua hukuman. Kita lihat pernyataan yang ketiga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Bagaimana Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman. Baik. Keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu yang hitam. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Bagaimana Bapak Ibu? Hukuman? Ada yang berpendapat lain? Tidak, berarti kita sepakat itu adalah hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman. Mari kita lihat jawaban yang sebenarnya. Apakah jawaban kita sudah sesuai atau belum? Ini dia Bapak Ibu. Adakah yang berbeda dengan pendapat kita tadi Bapak Ibu? Ada. Bagian mana itu? Nomor 1. Nomor 1 ya. Hanya nomor 1 kan? Yang lain sudah? Ya. Iya, di bawah kan konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu adalah konsekuensi. Tadi kita berpendapat itu adalah hukuman ya. Jadi di sini kita bisa melihat Bapak Ibu ya, mungkin sudah terlintas di benak kita bagaimana itu hukuman dan konsekuensi. Mari kita lihat Bapak Ibu berikutnya. Inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita berpendapat berbeda tadi mungkin karena kita masih belum memahami sepenuhnya
bagaimana itu yang disebut dengan hukuman dan bagaimana itu yang disebut dengan konsekuensi. Perbedaannya sebagai berikut. Kalau dia hukuman, itu akan terasa menyakitkan bagi murid. Itu hukuman. Sama seperti kita menyuruhnya menulis 100 kali, itu akan menyakitinya, itu akan menyakitkan bagi siswa. Bisa saja nanti sepanjang hidupnya sampai masa tuanya dia tidak akan lupa hal tersebut, tersimpan dalam memorinya secara terus menerus. Nah, sementara kalau dia konsekuensi, itu memang bisa dia terima karena sesuatu itu harus terjadi. Sama seperti ketika dia menumpahkan air, kita menyuruhnya melap, itu adalah konsekuensi. Dia tidak akan tersakiti, ya, karena dia akan merasa bahwa itu adalah tanggung jawabnya karena dia sudah menumpahkan air. Jadi bukan suatu paksa. Yang kedua, hukuman itu akan membuat anak sakit, baik fisiknya maupun hatinya, untuk jangka waktu yang lama. Itu yang saya katakan tadi, akan terus tersimpan di dalam memori si anak. Sementara kalau dia itu konsekuensi, di kita itu hanya sebatas membuat anak tersebut merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Ketika kita menyuruhnya melap meja, mungkin sebentar dia tidak akan merasa nyaman karena perbuatannya, tapi setelah itu nanti dia tidak akan mengingatnya lagi. Ya. Ketiga, hukuman itu akan membuat anak membenci kedisiplinan. Sementara kalau konsekuensi, kita akan membuat anak menjadi menghargai kedisiplinan. Berikutnya, hukuman itu membuat anak merasakan bahwa itu adalah suatu paksaan. Tapi kalau konsekuensi, itu dia akan merasa itu adalah stimulus atau tanggapan. Berikutnya, hukuman akan mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri. Anak bisa aja menyalahkan dirinya sendiri. Dalam jangka waktu panjang nanti dia akan merasa bersalah terus. Ya, dan itu sangat mengganggu mental dari anak-anak kita. Nah, kalau dia konsekuensi, dia akan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Berikutnya, kalau hukuman, tanpa kita sadari kita membentuk konsep diri yang buruk bagi anak-anak. Tapi kalau konsekuensi, kita akan membentuk konsep diri yang baik dalam diri anak-anak. Berikutnya, hukuman. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ini sering kita temui ketika kita menangani kasus anak-anak ya Bapak Ibu ya. Kadang mereka tidak jujur memberitahukan yang sebenarnya. Kenapa? Dia takut dengan hukuman yang akan kita berikan. Ya, jadi anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dia akan berusaha bagaimana caranya supaya kesalahan yang dia buat itu ya tidak diketahui oleh Bapak Ibu gurunya. Kalau dia konsekuensi, ya itu akan membentuk anak untuk belajar mematuhi peraturan. Seterusnya, hukuman juga akan menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sementara kalau konsekuensi yang kita buat sama anak, yang kita berikan sama si anak, maka dia hanya sebatas kehilangan hak, dibuat tidak nyaman untuk sementara, diasingkan untuk sementara atau time out. Jadi itulah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, di dalam melaksanakan pembelajaran, melaksanakan tugas sebagai guru, mari kita merubah ya penerapan-penerapan yang kita lakukan terhadap anak. Kalau dulunya kita sering melakukan hukuman, mari mulai sekarang kita membiasakan untuk memberikan konsekuensi kepada anak pada setiap
hal yang dilakukannya yang tidak sesuai dengan aturan. Berikutnya Bapak Ibu, kita akan membahas mengenai restitusi. Apakah itu yang disebut dengan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia mereka, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini sesuai dengan pendapat Gosen pada tahun 2004. Nah, kita lihat di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hubungan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman tadi dengan konsekuensi sudah kita bahas tadi, mari kita lihat dalam restitusi. Ya, apa juga yang akan kita harapkan di sana? Satu, kalau tadi hukuman, sesuatu itu akan menyakitkan harus terjadi pada konsekuensi. Sesuatu itu memang harus terjadi, dan pada restitusi itu merupakan pilihan. Artinya, ketika anak berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati atau disiplin kelas yang sudah disepakati, maka kita berikan kesempatan ke anak, dia akan memilih bagaimana caranya untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dia buat. Itulah bentuk daripada restitusi. Artinya anak-anak itu diberi pilihan untuk memperbaiki kesalahannya. Ya. Kedua, tadi tidak nyaman untuk jangka waktu atau panjang, itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Tapi kalau dia restitusi, dia akan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, yaitu menguatkan karakter anak. Ya, artinya sepanjang hidupnya nanti dia akan berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Itu dia. Yang ketiga tadi, korban atau mendapatkan ganti. Nah, ini restitusi Bapak Ibu. Misalnya ada anak-anak yang bermasalah, dia merusak, ini hanya contoh, misalnya dia menyobek buku temannya. Mungkin kalau kita Bapak Ibu guru dulu, mungkin kita akan menghukum, ya, bisa saja kita suruh, karena dia sudah merobek bukumu, Ali, karena si Rudi sudah merobek bukumu, maka ambil juga bukunya, robek. Nah, itu salah Bapak Ibu. Tapi yang kita lakukan di situ, kalau secara restitusi, kita akan mengajak anak tersebut bagaimana dia bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan. Dia pasti sendirinya nanti akan mengatakan bahwa dia siap untuk mengganti buku si kawannya yang sudah dia robek. Itulah restitusi. Artinya kita mengajak anak terus-menerus untuk bisa bertanggung jawab itu. Dan seterusnya, ya, termasuk tadi murid. Kalau dia hukuman, murid anak membenci peraturan, tapi ketika kita memberi dia konsekuensi, murid anak menghormati peraturan. Tapi ketika kita memberinya restitusi, menyelesaikan masalahnya secara restitusi, murid tersebut akan menghormati dirinya dan orang lain. Itu perbedaannya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini dia ciri-ciri daripada restitusi. Ada 9 ciri-ciri restitusi. 1, dia melakukan sesuatu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan.
Ketiga, tawaran bukan paksaan. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan memberi dia pilihan bagaimana dia bertanggung jawab pada tindakan yang sudah dia lakukan. Keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita menyelesaikan masalah secara restitusi, maka secara tidak langsung kita akan bisa menemukan apa yang menjadi latar belakang anak berbuat sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi, ya, mencari solusi terbaik. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya sehingga dia bisa diterima oleh teman-temannya yang lain. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan membahas mengenai keyakinan kelas. Yang menjadi pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau dulu Bapak Ibu, kita sering menerapkan peraturan di dalam kelas. Tapi melalui pembelajaran budaya positif ini, mari kita merubah peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? 1. Ada beberapa pertanyaan pemantik di sini. 1. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Dan pertanyaan ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini dia Bapak Ibu, mari kita mulai saat ini untuk menerapkan budaya positif ini mulai dari kelas. Ya, di dalam kelas mari kita ciptakan keyakinan-keyakinan kelas. Ini kita menciptakan keyakinan kelas ini, kalau boleh atau baiknya keyakinan kelas itu kita sepakati bersama dengan anak-anak atau murid-murid kita di dalam kelas kita masing-masing. Baru setelah kita membuat keyakinan kelas, maka mari kita ciptakan juga bersama-sama lingkungan positif di lingkungan sekolah kita ini, dan lingkaran lebih besarnya lagi yaitu budaya positif. Kita mengharapkan semua warga sekolah bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita ini. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini dapat kita uraikan menggunakan tabel T dan tabel Y. Ya, ini dia. Tabel Y itu di atas terdengar, di samping kiri terlihat, kanan berperilaku. Ya, ini juga terdengar, terlihat, berperilaku. Kalau dia tabel T itu hormat, ya, ada rasa hormat. Di bawahnya bisa kita buat tampak seperti apa dia. Baru yang sebelahnya tidak tampak seperti apa. Ya, begitu juga di bawah Bapak Ibu. Hormat ini, ya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini bisa kita buat di kelas kita masing-masing nanti Bapak Ibu. Boleh kita menggunakan tabel T, boleh juga menggunakan tabel Y, bergantung mana yang Bapak Ibu
lebih sukai di situ. Ya, di bagian hormat kita bisa mengisi, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Mungkin kalau dulu peraturannya kita buat kalimatnya tidak boleh mengambil barang orang lain. Tapi di keyakinan kelas, kalimat tidak boleh itu jangan lagi kita terapkan, tapi kita buat dia menjadi, kami meyakini bahwa penting untuk menghormati semua orang, termasuk barang-barang miliknya. Jadi dengan dia menghormati temannya, menghormati barang-barang temannya, menghargai temannya, dia tidak dengan mudah mengambil milik temannya dalam kelas. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, ini dia contoh-contoh daripada keyakinan kelas. Mungkin dulu kita akan membuat peraturan bahwa anak-anak harus melaksanakan tugasnya sebagai petugas kebersihan kelas. Itu termasuk pada peraturan. Tapi untuk keyakinan kelas bisa kita ubah menjadi penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Itulah Bapak Ibu. Dan di bawah tadi diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Inilah yang kita katakan tadi, kita mengharapkan anak-anak memiliki rasa empati yang tinggi terhadap teman-temannya. Nah, ini dia. Ini contoh daripada kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Tabel ini tadi tabel Y, di situ bisa kita buat terdengar, terlihat, berperilaku. Terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan. Artinya kata-kata awal yang bisa kita terapkan di dalam kelas dengan menggunakan tabel P. Dan ada baiknya Bapak Ibu tabel-tabel seperti ini nanti mari kita siapkan dan kalau boleh kita tempel di kelas kita masing-masing supaya anak-anak juga setiap hari bisa membaca, bisa mengingatnya dan bisa menerapkannya di dalam kelas. Ya, ini ada terlihatnya tadi berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Nah, inilah kalimat-kalimat keyakinan kelas yang bisa kita terapkan. Mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan terakhir berbagi. Ya, begitu juga dengan tabel T-nya. Ya, tampak seperti, tidak tampak seperti. Ya, pertama kalau tampak seperti bisa kita isi di situ datang tepat waktu. Kalau dulu di peraturan mungkin kita buat kalimatnya tidak boleh terlambat. Ya, itu kita ubah menjadi positif, ya, kalimat yang positif, datang tepat waktu. Ya, menyapa teman dan guru setiap hari. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampak sepertinya, satu, sering hadir terlambat, tak acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Jadi dengan kita menempel ini di dalam kelas Bapak Ibu, maka setiap hari anak-anak bisa membacanya, bisa mengingat dan bisa menerapkannya. Nah, ini lagi contoh-contoh daripada keyakinan kelas, perbedaan peraturan dengan nilai keyakinan kelas. Ya, mungkin dulu peraturan kita menggunakan kalimatnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, nilai keyakinan kelasnya di situ yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain.
mulai nilai keyakinan kelas yang kita dapat di situ menghormati orang lain. Jadi ini yang diharapkan di sini Bapak Ibu, di keyakinan kelas ini kita merubah sedikit kalimatnya, tidak lagi menggunakan kata tidak itu atau dilarang begini, ya. Tapi kita merubah kalimatnya menjadi kalimat-kalimat yang positif. Dilarang melakukan kekerasan, nilai keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Selanjutnya, kita masuk pada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, Bapak Ibu, saya tadi sudah menyampaikan dari awal bahwa ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Tepatnya ada 5. Pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kesenangan. Dan kelima, kebebasan. 5 posisi kontrol. Ini pun tadi sudah kita bahas, ya. Tadi ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer, ya. Ini dia. Guru berbuat. Guru berbuat 1. Kalau dia sebagai penghukum, dia akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau kita melakukan itu, posisi kita sudah sebagai penghukum bagi anak-anak. Dan itu kalau bisa mari kita hindari. Pembuat rasa bersalah, kita akan berceramah panjang lebar, ya, dan mengatakan seharusnya kamu tidak berbuat seperti ini, atau ibu sangat kecewa. Nah, ini akan membekas di hati anak-anak sampai kapanpun. Jadi kita berusaha untuk tidak memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah bagi anak. Posisi selanjutnya sebagai teman, ya. Sebagai teman itu kita sering membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ya. Misalnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Sepertinya kita menagih sesuatu terhadap anak, ya, itu sebagai teman. Artinya di situ kita mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Posisi kontrol sebagai pemantau, ya, di situ yang sering dilakukan menghitung dan mengukur. Lalu kita bertanya apa peraturannya, bagaimana menyesuaikan diri bila diawasi, dan seterusnya dan seterusnya. Yang terakhir, ya, identitas berhasil atau sukses kontrol diri, yaitu sebagai manajer. Di sini dia bisa menghargai dirinya sendiri, ya. Apa yang bisa kita lakukan di situ seperti yang saya jelaskan tadi dari awal, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ketika anak berbuat salah, ketika anak mengganggu temannya, punya kasus di dalam kelas, maka kita harus mengajak dia berbicara, kalau boleh berbicara secara pribadi, jangan di depan teman-temannya. Sehingga dia nanti akan terbuka, akan memberitahu apa alasan-alasan dia berbuat seperti itu, dan dia juga akan memilih sendiri bagaimana nanti solusi yang akan dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah dia lakukan. Yang kedua, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, ya. Yang ketiga, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, kita dalam menyelesaikan setiap masalah, kita diharapkan untuk menjadi
atau berada pada posisi sebagai manajer. Ya. Berikutnya segitiga restitusi. Ini dia segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3. Satu, menstabilkan identitas. Di sini pada menstabilkan identitas ini ada beberapa kalimat pertanyaan yang dapat kita gunakan ketika kita menyelesaikan masalah. Pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, sehingga si anak merasa lega hatinya. Dia akan merasa bahwa bukan dia satu-satunya yang pernah berbuat salah di dunia ini, sehingga dia tidak akan merasa tertekan. Kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan ke si anak ketika kita menyelesaikan masalah yang dia buat, ya, dengan menstabilkan identitas. Kedua, validasi kebutuhan. Di situ kita bisa menggunakan kalimat, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Di situ nanti si anak akan dengan senang hati terbuka memberitahu kepada gurunya apa alasan-alasan yang dia melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Dan kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, ketika kita sudah menyepakati keyakinan di kelas, maka ketika dia melanggar keyakinan kelas itu, maka kita bisa menanyakan keyakinan ke si anak, ya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan nilai apa yang sudah dia langgar, padahal tadinya sudah kita sepakati. Lalu bisa juga menggunakan kalimat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini dia sudah saya jelaskan Bapak Ibu. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, ini dia sudah saya jelaskan tadi. Baru terakhir, refleksi. Yang menjadi bahan pemikiran kita Bapak Ibu, yang menjadi refleksi untuk diri kita masing-masing. Satu, hal baru apa yang mengubah paradigma saya, yang saya dapatkan dari penerapan budaya positif ini. Kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Tiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Dan keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Tentunya refleksi ini nanti saya harapkan dari Bapak Ibu Guru, salah satu Bapak Ibu Guru, dan ini bisa menyusul nanti kita sampaikan apa yang menjadi refleksi kita masing-masing. Demikian saja Bapak Ibu pemaparan dari kami mengenai budaya positif, dan mudah-mudahan dapat kita pahami bersama. Dan saya berharap hal-hal yang positif yang sudah kita dapatkan dari pemaparan ini dapat kita terapkan di kelas kita masing-masing. Berikutnya kami berikan waktu kepada Bapak Ibu apabila ada yang mau ditanggapi, ada saran-saran dari Bapak Ibu ataupun pertanyaan, maka kami berikan waktu. Disilakan. Kalau ada yang mau ditanggapi, mungkin Bapak Ibu memikirkan bagaimana cara penerapannya, atau ada hal yang masih kurang dipahami, maka boleh ditanyakan di ruang diskusi ini. Atau ada saran-saran dari Bapak Ibu bagaimana kita menerapkan budaya positif ini di kelas dan juga di lingkungan sekolah kita ini. Kalau ada saran-saran, maka kami berikan waktu
atau ada yang ingin ditanggapi dari pemaparan ini, kami berikan waktu. Ya, silakan. Pertama, kami terkesan dengan materi yang disampaikan Ibu dan sangat-sangat berdampak atau menambah metode atau pengalaman kami secara pribadi. Mungkin karena faktor umur, kami kecipratan atau masih ada sisa-sisa model terapan dulu, yang mana menurut kami juga bahwa hukuman itu ada sih dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Tetapi tidak semua hal yang lama itu tidak kami responi. Kenapa? Antara lain, satu kami kutip tadi, ketika anak-anak berbuat sesuatu yang baik atau berhasil atau unggul sedikit dari teman lain, contohnya menjawab dengan benar dan mengerjakan PR, keseringan kami itu memberikan penghargaan bagi anak, baik dalam bentuk kata-kata atau pujian, dan kadang-kadang mungkin itu nanti kita akan konsultasi. Kami sedikitnya walaupun ala kadarnya kami memberikan bukti atau kami memberikan sedikit hadiah kecil untuk anak-anak, terutama ini kelas 1 yang baru masuk. Dan walaupun nanti yang lain kebagian, cuma saja saya unggulkan, saya lebihkan sedikit hadiah kecil itu untuk anak yang berprestasi atau bisa menjawab pada sesaat. Di sini sudah kami tahu tadi apa dampak negatifnya juga, yaitu anak-anak lain merasa iri dan lain sebagainya. Tapi menurut hemat saya juga Ibu, itu sih tidak keseringan. Tadi ada satu kata kutipan continue atau konsisten. Kadang-kadang karena kita sibuk, itu satu bagus dalam bentuk pujian atau kata-kata. Kadang-kadang karena kita banyak menangani anak-anak atau kelas 1 itu tidak sempat-sempatnya kita stop bicara, walaupun kita udah berikan budaya sabar, budaya menghargai dulu biar selesai yang satu bicara, apalagi gurunya, tapi kita maklumi kelas 1, 2 itu. Dan malah kadang-kadang kelas tertinggi juga mau menyela. Tidak kita pungkiri, kadang-kadang di pertemuan kita itu mungkin adalah latar belakangnya kenapa bisa begitu. Jadi konsisten tadi kadang-kadang tidak setiap hari mengingat situasi kelas. Kedua, hukuman ringan itu atau konsisten tadi kan, konsekuensi itu ada dampak positifnya juga. Dan kami sangat keterima dengan istilah yang namanya keyakinan. Ya, keyakinan di mana ada juga dampak positifnya itu konsekuensi tadi. Sehingga kita perlu diingat-ingatkan. Mungkin saya lebih karena umur masih ada serapan sisa-sisa model dulu. Itu sudah saya alami Bu. Termasuk mungkin saya sudah curhat sama Ibu tentang seseorang kelas 6. Puji Tuhan saya masih bisa mengontrol diri sampai hari ini. Malah saya pakai, entah kenapa juga saya peluk beberapa hari setelah itu, walaupun kan jarang sempat keluar kata-kata mengatakan setiap hari ya kita akan sharing, kita akan biar hanya 2-3 menit saja terhadap seseorang itu. Dan puji Tuhan aku juga kontrol diri tadi ya. Tidak ada orang lain mengubah diri kita sendiri. Namun saya sadari itu Ibu, kita tidak labil saja terus menerus. Tapi khusus di satu kasus saya katakan, sampai detik ini saya peluk dia, saya berikan kata-kata manis dan pujian. Itu hanya kesan pribadi Ibu, dan mungkin kurang pas, kurang lengkap, mungkin ada sama Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Ya, baik Bu. Terima kasih.
tanggapan dari Ibu Yas Buaya. Ya, kita memang menyadari Bapak Ibu bahwa apa yang kita lakukan selama ini memang masih bukan salah, tapi masih belum tepat, masih belum sesuai. Mungkin selama ini ketika anak-anak berbuat salah, ketika anak-anak melakukan pelanggaran, yang kita berikan adalah semacam hukuman, bukan konsekuensi, bahkan bukan restitusi. Jadi melalui pemaparan ini Ibu, mari kita mulai. Memang mengubah sesuatu itu awalnya pasti susah, tetapi dengan ketulusan hati, dengan kemauan yang kuat, maka kita yakin pasti kita berhasil bisa mengubah hukuman-hukuman itu menjadi konsekuensi, bahkan menjadi restitusi. Jadi ketika kita menghadapi masalah-masalah kasus-kasus anak di dalam kelas, mari kita coba Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi tadi. Artinya kita mencoba menanyakan keyakinan, kita mencoba menstabilkan identitas, dan kita mencoba untuk validasi tindakan. Ya, kita akan mempertanyakan kepada anak apa alasan-alasan dia berbuat seperti itu. Apa tindakan selanjutnya untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dia buat. Mungkin selama ini belum kita terapkan di kelas kita masing-masing. Tapi Bapak Ibu, saya himbau kita melalui sosialisasi hari ini, mari kita mulai untuk menerapkan segitiga restitusi ini di dalam kelas kita masing-masing. Tentunya diawali dengan menyepakati keyakinan kelas. Itu langkah awalnya. Dan saya harapkan keyakinan kelas ini nanti ada wujud nyatanya di dalam kelas kita masing-masing. Terlebih-lebih kepada Bapak Ibu wali kelas ini, saya sangat mengharapkan mari kita coba jangan menunggu waktu yang lama Bapak Ibu, tapi mari kita coba mungkin mulai hari Senin. Seandainya Bapak Ibu ada kemauan nanti, maka ketika kita membuat keyakinan kelas ini, saya siap untuk mendampingi Bapak Ibu di kelas untuk mengajak anak-anak kita menyepakati apa keyakinan kelas yang akan kita berlakukan di kelas kita masing-masing. Demikian dari saya. Kalau masih ada Bapak Ibu guru yang mau menanggapi, kami berikan waktu. Baik. Kalau masih ada, kami berikan waktu. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak ada lagi yang mau ditanggapi? Tidak ada saran-saran dari Bapak Ibu dalam penerapan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita? Baik, kalau memang tidak ada, maka kita akhirilah sosialisasi mengenai budaya positif ini, dan kami ucapkan terima kasih atas keringanan langkah Bapak Ibu untuk memberikan waktu dalam mengikuti sosialisasi hari ini, dan kami sangat berharap Bapak Ibu mau bekerja sama dengan kami di dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita ini. Mari kita terapkan bersama-sama. Jangan menunggu waktu yang lama Bapak Ibu. Ini hari Sabtu dan mari kita coba. Mulai hari Senin kita awali dengan membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Tentunya dengan menyepakatinya bersama dengan anak-anak di kelas kita masing-masing. Demikian yang kami sampaikan, dan atas keaktifan kita semua, atas keringanan langkah kita semua, dan waktu yang sudah kita relakan pada siang hari ini, kami ucapkan terima kasih. Ya Wabu. Ya Wabu. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Baik Bapak Ibu, demikian saja kegiatan sosialisasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Mesrawati Harefa SPD SD. Kita sungguh sangat berterima kasih telah diberikan sosialisasi tersebut
Dan harapan kita semoga kita dapat menerapkan budaya-budaya positif tersebut melalui sosialisasi yang telah disampaikan oleh Ibu M. Harefa. Dan kami juga berterima kasih atas atensi Bapak Ibu yang telah datang pada sosialisasi ini, dan semoga kita dapat berjumpa di lain waktu pada sosialisasi yang lain. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Yahoo! Posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi model untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila antara lain: 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Bergotong royong. Dan 6. Kreatif. Disiplin positif. Disiplin berasal dari disiplin belajar. Disiplin mengacu pada disiplin yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, dan bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. 1. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. 2. Ibu Primarias Program atau PDP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. 3. Keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. 5. Kebutuhan dasar manusia yaitu 1. Kebutuhan bertahan hidup. 2. Cinta dan kasih sayang. 3. Kebebasan. 4. Kesenangan. Dan 5. Kekuasaan. Motivasi perilaku manusia. Adapun motivasi perilaku manusia yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sementara motivasi intrinsik itu berasal dari dirinya sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 5 posisi kontrol guru. 1. Sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ketiga, posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Keempat, monitor
atau pemantau. Pemonitor berarti mengawasi. Kelima, manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Berikutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Berikutnya pembentukan keyakinan kelas 1 bersifat abstrak, 2 berupa pernyataan universal, ketiga dibuat dalam pernyataan positif, keempat dibuat dalam bentuk kata sehingga mudah diingat, kelima sesuai kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan keenam semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Ada 3 tahapan pelaksanaan segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas. Ini dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kalimat yang dapat digunakan untuk menstabilkan identitas adalah membuat salah itu wajar. 2. Tidak ada manusia yang sempurna. 3. Ibu bapa juga pernah melakukan itu. 4. Ibu bapa tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapa ingin mencari solusi dari permasalahan ini. 5. Kamu berhak merasa begitu. Tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Ini dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimat yang dapat kita gunakan untuk memvalidasi tindakan yang salah antara lain: 1. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. 2. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. 3. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini dilakukan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kalimat yang dapat digunakan untuk menanyakan keyakinan antara lain: 1. Apa keyakinan kelas kita? 2. Nilai-nilai apa saja yang telah disepakati bersama? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik. Guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amal atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi dosen yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Berikut mari kita saksikan pelaksanaan aksi nyata sosialisasi mengenai budaya positif.